Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita membahas soal SJT dan manajerial sosiokultural serta wawancara, pertama kali kami ingin menyampaikan bahwa kami membuka program bimbel P3K Guru tahun 2024 batch 6 yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 28 November 2024. Bapak Ibu dapat melakukan pendaftaran dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 13 November tahun 2024. Pendaftaran Bapak Ibu dengan cara ketik daftar PPK Guru ke 081803358023. Bimbel ini dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Bimbel ini dapat diikuti oleh semua guru dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Di dalam bimbel ini kami fasilitasi dengan 12 pertemuan gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Untuk keunggulan bimbel kami, Bapak Ibu Guru bisa cek di testimoni bimbel P3K di https://s.id bimbel P3K Guru. Oke, dapat kita cek dari testimoni peserta kami di tahun 2023. Misalkan saya akan cekkan Bapak Ibu Guru di testimoni 3 bimbel PPK Guru. Di sini kita akan diantarkan ke docs-nya Bapak Ibu Guru. Untuk hasil dari kelulusan peserta bimbel Bapak Ibu dapat Bapak Ibu Guru cek di kolom D, lulus-lulus. Kemudian untuk peserta kami yang berasal dari berbagai kabupaten, kota, atau provinsi, cek di kolom C. Untuk nama Bapak Ibu bisa cek di kolom B. Untuk soal yang kami sajikan Bapak Ibu Guru bisa cek di kolom E. Untuk pemahaman atau penyampaian kami Bapak Ibu Guru bisa cek di kolom F, dan untuk pendapat dari peserta bimbel kami Bapak Ibu Guru bisa cek di kolom G. Nah, itulah Bapak Ibu Guru hasil dari bimbel kami yang kami laksanakan di tahun 2023 tahun lalu. Sekarang kita langsung saja bahas soal situational judgment test. Seorang siswa melaporkan bahwa ada teman sekelasnya yang sering membuli di kelas dengan kata-kata kasar. Bagaimana respon terbaik Anda untuk menangani situasi ini? Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus peduli terhadap hal-hal yang kurang baik di dalam kelas, terutama di sini terkait dengan kasus bullying. Nah, kemudian juga jangan lupa kita untuk menganalisis subjek yang terlibat di dalam pembulian ini. Misalkan di dalam soal ini hanya ada satu orang yang membuli temannya. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana tindakan yang akan kita lakukan? Apakah A, mengumpulkan siswa yang terlibat dan melakukan mediasi untuk memahami permasalahan yang terjadi di antara mereka? Oke, jawaban A kita simpan dulu Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban B, memberitahu siswa yang melapor untuk menghindari teman yang membuli agar masalah tidak berkembang. Jawaban B pasti tidak tepat karena Bapak Ibu meminta siswa yang melapor tersebut untuk tidak terlibat atau menghindari teman yang membuli. Berarti Bapak Ibu secara tidak langsung di sini tidak menindaklanjuti dari siswa yang melakukan pembulian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru ketika ada soal yang terkait dengan bullying, maka Bapak Ibu harus menindak peserta didik yang melakukan bullying tersebut. Bapak Ibu, bentuk tindakannya bagaimana? Tentu bentuk tindakannya adalah tindakan-tindakan pedagogis, bukan tindakan-tindakan yang berupa kekejaman. Misalkan apa? Hukuman fisik, Bapak Ibu tegur dia di depan kelas, Bapak Ibu menyatakan dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Itu bukan tindakan-tindakan yang mendidik Bapak Ibu guru. Nah, oleh sebab itu,
nanti terhadap orang yang melakukan bullying tersebut, Bapak Ibu harus didik dia, nasihati dia, beritahukan bahwa tindakan bullying itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Oke, maka jawaban B kita eliminasi karena Bapak Ibu tidak menindaklanjuti atau tidak Bapak Ibu tidak memberikan tindakan terhadap peserta didik yang melakukan pembulian. Yang C, mengabaikan laporan tersebut dengan asumsi bahwa itu hanya masalah kecil di antara anak-anak. Jawaban C pasti tidak tepat karena Bapak Ibu mengabaikan. D, langsung memanggil orang tua siswa yang melakukan bullying untuk membahas perilaku anaknya. Jawaban D ini pasti tidak tepat, Bapak Ibu guru ya. Karena di sini Bapak Ibu guru serahkan tanggung jawab Anda sendiri kepada orang lain, yaitu kepada orang tuanya. Kalau terjadi di sekolah ataupun di kelas kita, maka itu merupakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, bukan tanggung jawab orang lain. Maka yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan bullying yang kita temukan dan kita yang mendapatkan laporannya, maka kita sendiri yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan orang lain. Nah, di jawaban D ini, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu minta untuk menyelesaikannya adalah orang tua. Maka jawaban D ini kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban E, menyampaikan laporan bullying ini ke guru BK untuk diadakan bimbingan lebih lanjut. Jawaban E terlihat benar, tetapi ini kurang tepat, Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu Anda sendiri yang mendapatkan laporan terkait dengan kasus bullying, maka Bapak Ibu guru langsung menindaklanjuti atau mencari solusi terhadap tindakan bullying tersebut. Jangan Bapak Ibu laporkan lagi kepada orang lain, misalkan guru BK, orang tua, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu tindakan yang tidak tepat dan cepat. Maka jawaban E ini kita eliminasi karena kita serahkan kepada orang lain. Karena tanggung jawab mendidik merupakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu ya. Jadi kesadarannya itu harus dari kesadaran diri kita sendiri. Maka yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan siswa yang terlibat dan melakukan mediasi untuk memahami permasalahan yang terjadi di antara mereka. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Anda melihat beberapa siswa yang bermain di area tangga sekolah dengan berlarian dan mendorong satu sama lain. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu guru, ketika kita menemukan ada kasus ya terkait dengan siswa yang bermain di area yang tidak aman, bermain di area tangga, ini kan di area yang tidak aman, Bapak Ibu. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ini kemana dia? Oke. Ini ke area yang tidak aman. Nah, maka Bapak Ibu harus yang menangani permasalahan tersebut. Nah, mereka bermain yang tidak di tempat yang tidak aman dan juga mereka saling berlarian dan mendorong satu sama lain. Nah, maka kita sebagai gurunya, sikap kita adalah yang mana? Yang A, menegur mereka dengan tegas dan mengingatkan untuk tidak bermain di tangga karena berbahaya. Jawaban A kita simpan terlebih dahulu. Jawaban B, membiarkan mereka berpikir bahwa mereka hanya bermain dan akan berhenti sendiri. Jawaban B pasti kita eliminasi. Karena Bapak Ibu membiarkan, Bapak Ibu tidak peduli terhadap siswa Anda, maka kita eliminasi. Jawaban C, memanggil siswa tersebut ke ruang guru dan memberi sanksi agar mereka jerah. Diingat Bapak Ibu, memilih jawaban yang memberi sanksi, pasti nanti skornya akan rendah. Dan juga Bapak Ibu tidak tepat kalau Bapak Ibu memanggil siswa tersebut ke ruang guru. Nah, ini kan tindakannya tidak terlalu tepat Bapak Ibu. Ini tidak terlihat apa bentuk solusi yang Anda berikan atau tindakan yang Anda berikan.
Nah, di sini kurang tepat, Bapak Ibu Guru. Jawaban C kita eliminasi. Jawaban D menyuruh mereka berhenti bermain di tangga dan mengarahkan ke lapangan yang lebih aman untuk bermain. Jawaban D kita akan simpan. Yang E memberikan arahan kepada siswa agar bermain lebih hati-hati di area tangga dan tidak saling mendorong. Nah, Bapak Ibu, di jawaban E ini itu seolah-olah kita memberikan perhatian atau peduli. Tetapi kepeduliannya itu tidak tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mengarahkan untuk bermain di tempat yang aman. Karena bermain di tempat tangga itu bukan tempat bermain yang aman. Dan juga otomatis kan tangga itu tidak digunakan untuk bermain, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban E ini walaupun kita meminta mereka lebih hati-hati, ini tidak terlalu tepat, Bapak Ibu ya. Maka jawaban E kita eliminasi. Nah, maka di sini di antara jawaban A dan jawaban D, mana yang paling tepat? Nah, jadi yang paling tepat itu adalah jawaban D, Bapak Ibu. Kita mengarahkan mereka untuk bermain di tempat yang lebih aman. Misalkan di lapangan, kemudian misalkan di halaman depan sekolah. Itu merupakan tempat yang aman untuk bermain, ya bukan di tangga. Maka jawaban D memiliki skor tertinggi dan jawaban A memiliki skor 4. Karena jawaban A ini hanya dengan perkataan saja. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal kali ini merupakan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Baik, kita akan bahas soal pertama, Bapak Ibu Guru. Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya. Suatu hari, Anda melihat rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya berbeda merasa tersinggung oleh candaan yang biasa digunakan dalam budaya Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu Guru, ketika kita berhadapan dengan perbedaan budaya, perbedaan kultur, perbedaan sosial, apapun yang perbedaan itu Bapak Ibu Guru, maka kita berusaha harus menghargai perbedaan yang orang miliki. Nah, kalau saya mengatakan bahwa yang wajib untuk menuntut diri dalam berbuat menghargai adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu, yang harus menghargai orang lain, yang menuntut diri untuk menghargai orang lain, bukan orang lain yang kita tuntut untuk menghargai diri kita. Nah, itu pola pikir yang perlu Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu ingat ya di dalam mempelajari soal terkait dengan sosiokultural. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengerjakan soal sosiokultural, maka pola pikir tadi Bapak Ibu harus tetap gunakan di dalam menjawab soal sosiokulturalnya. Baik, kita lihat lagi soalnya. Di sini memiliki karyawan yang dari berbagai latar belakang budaya. Suatu hari Anda melihat rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya berbeda merasa tersinggung oleh candaan yang biasa digunakan dalam budaya Anda. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, kalau kita menyinggung orang lain, berarti di sini kita melakukan kesalahan atau tidak. Nah, berarti di sini kita melakukan kesalahan. Oke? Oke, kita melakukan kesalahan kepada teman kita itu. Nah, maka tindakan yang perlu kita lakukan itu yang mana? Apakah A, meminta maaf dan menjelaskan bahwa candaan tersebut umum di budaya Anda? Oke, jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Yang B, menenangkan rekan kerja dan berusaha tidak mengulangi candaan serupa di masa depan. Jawaban B kita simpan juga. Yang C, mengabaikannya karena Anda tidak bermaksud menyinggung perasaannya.
Jawaban C pasti kita eliminasi. Yang D mengajarkan kerja lain untuk menjelaskan bahwa itu hanya candaan. Jawaban D ini kurang tepat, Bapak Ibu guru ya. Kalau kita menyinggung perasaan orang lain, Bapak Ibu, maka sebaiknya kita harus meminta maaf karena kita kan berbuat salah di sana ya. Kemudian jawaban E menghindari interaksi dengan rekan kerja tersebut untuk sementara waktu, ini juga pasti salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban A, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, maka wajib hukumnya Bapak Ibu untuk kita meminta maaf kepada orang yang kita singgung tersebut. Oke. Nah, maka jawaban A itu sudah benar Bapak Ibu guru. Kemudian selain Bapak Ibu guru meminta maaf, tetapi Anda menjelaskan bahwa candaan tersebut umum di budaya Anda. Oke, maka jawaban A adalah jawaban yang tepat. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ada pilihan jawaban yang lain, misalkan Bapak Ibu meminta maaf dan menghargai teman Anda saat itu juga. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang itu ya. Nah, karena di sini Bapak Ibu, karena kita berbuat salah, wajib hukumnya untuk kita minta maaf. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Anda berada di sebuah lingkungan kerja dengan rekan-rekan yang memiliki kebiasaan serta pola komunikasi yang sangat berbeda. Agar bisa beradaptasi, Anda sebaiknya titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru itu berada di sebuah lingkungan kerja dengan rekan-rekan yang memiliki kebiasaan serta pola komunikasi yang berbeda. Nah, kalau di dalam soalnya terkait dengan perbedaan Bapak Ibu, maka tindakan kita yang sebaiknya itu bagaimana? Apakah A, menyesuaikan cara komunikasi dan tetap menjaga etika agar sesuai dengan budaya kerja? Jawaban A pasti kita simpan. Jawaban B, bertanya kepada mereka tentang budaya mereka agar lebih mengerti. Jawaban B, kita akan simpan juga. Yang C, berusaha keras mempertahankan budaya pribadi agar tetap konsisten. Jawaban C, pasti kita eliminasi Bapak Ibu. Nah, ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Dimanapun kita berada Bapak Ibu, maka kita harus menyesuaikan diri dengan norma, nilai, adat, budaya, kultur yang berlaku di tempat yang kita datangi. Jadi, nanti Bapak Ibu misalkan datang ke sebuah suku, Bapak Ibu menyatakan bahwa suku Anda yang paling benar, itu tidak bisa Bapak Ibu. Bahwa perilaku Anda yang paling benar itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu untuk jawaban C wajib kita eliminasi. Jawaban D, mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada tugas pekerjaan. Jawaban D, Bapak Ibu, karena mengabaikan pasti kita akan eliminasi. Jawaban E, membatasi komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, ini juga tidak terlalu tepat. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada pilihan jawaban A dan jawaban B yang akan kita simpan. Nah, jadi yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban A. Bapak Ibu wajib hukumnya menjunjung langit di mana tempat Anda berpijak. Ya, artinya dimanapun kita berada, Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan diri dengan norma nilai yang berlaku di tempat kita berkunjung. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbel P3K Guru tahun 2024 batch 6 yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 28 November tahun 2024. Nanti juga Bapak Ibu kita akan berikan bonus pertemuan di pagi hari. Ya, Bapak Ibu kita akan ada bimbel di pagi hari, mungkin setengah jam atau 1 jam berlangsung Bapak Ibu akan kita laksanakan di pagi hari, yaitu pada pukul
4 waktu Indonesia Barat, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Nah, nanti Bapak Ibu guru kita akan berikan bonus pertemuan di sana. Jadi, pertemuannya lebih dari 12 pertemuan. Kalau kita keakumulasikan ya kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa nyampe 17 sampai dengan 20 pertemuan ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu guru di sini. Seorang teman mengajak Anda merayakan sebuah perayaan yang tidak biasa dalam budaya Anda. Tindakan Anda adalah titik-titik. Ingat Bapak Ibu eh, terkait dengan peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dimanapun kita berada, Bapak Ibu, wajib hukumnya untuk kita menghargai budaya, kultur, dan lain sebagainya yang berlaku pada tempat tersebut. Nah, terkait di sini Bapak Ibu diajak oleh teman Anda untuk merayakan sebuah perayaan yang tidak biasa dalam budaya Anda. Nah, di sini Bapak Ibu hanya tidak biasa ya, bukan berarti di sini dilarang atau diharamkan. Nah, kalau nanti bertentangan dengan nilai ataupun norma yang berlaku terhadap keyakinan Anda, baru Bapak Ibu bisa menolaknya tapi tetap menghargai ya. Walaupun Bapak Ibu menolak tapi tetap menghargai. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang mana? Yang A, menolaknya dengan sopan karena tidak sesuai dengan budaya Anda. Jawaban A boleh kita simpan dulu. Jawaban B, bertanya lebih lanjut tentang perayaan tersebut agar bisa memahami. Jawaban B juga boleh kita simpan. Yang C, mengikuti perayaan tersebut meskipun tidak terlalu paham. Yang C juga boleh kita simpan. Yang D, mengabaikan ajakan tersebut dan melanjutkan kegiatan Anda. Ini pasti kita eliminasi. Yang E, menolak ajakan tersebut tanpa memberikan alasan. Ini juga pasti kita eliminasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru, maka ada 3 pilihan, ada A, B, dan C. Nah, untuk 3 pilihan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli buku yang kami buat Bapak Ibu, di dalam buku ini ada soal situational judgment test yang Bapak Ibu guru bisa pelajari. Dan juga dalam buku ini kita lengkapi dengan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk pembeliannya Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat ya. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.